Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Kiss English, Learn English Like Native English. Kali ini kita akan belajar tentang past tense atau penggunaan tenses dalam bentuk lampau. Saya yakin teman-teman sudah belajar ini sejak SMP dan SMA, sehingga pasti tidak akan sulit lagi untuk belajar tentang tenses ini ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui, past tense terdiri atas 4 jenis. Ada past simple, ada past continuous, ada past perfect, dan ada past perfect continuous. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang past simple dan past continuous. Sebenarnya bukan belajar sih, lebih tepatnya remember, mengingat. Nah, langsung saja, sebelum kita belajar past tense, kita dulu harus paham atau harus mengingat dulu kembali, ya kan, pelajaran kalian waktu SMA dulu dan SMP dahulu, bahwa pronoun apa saja yang bisa berpasangan dengan auxiliary bentuk past. Itu penting kan? Misalnya pronoun I, he, she, it, the students, atau aco, bece, nah, itu pasangannya adalah was. Sementara untuk you, we, they, the students, people, apapun yang plural, itu pasangannya adalah were. Sementara seluruh pronoun yang tadi itu dapat berpasangan dengan did dan had. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk pada past simple. Jadi past simple ini ya tujuannya untuk menjelaskan sesuatu pekerjaan atau sebuah kejadian yang berlangsung pada masa lalu, atau mungkin kebiasaan yang berlangsung pada masa lalu, atau mungkin untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan pada masa lalu, atau mungkin menyampaikan kepemilikan, kepunyaan pada masa lalu. Artinya pada saat ini sudah tidak terjadi lagi, atau dalam artian kalau dulu kita mengatakan menyampaikan perasaan pada masa lalu, berarti pada saat ini sudah tidak seperti itu lagi perasaannya. Atau kalau misalnya kita mengatakan menyampaikan kepunyaan pada masa lalu, berarti saat ini sudah tidak lagi memiliki itu. Gitu maksudnya. Nah, rumusnya kalau kalian ingat sangat simpel. Sebenarnya bukan rumus sih, tepatnya pola. Nah, pola yang bilang rumus ya, soalnya ini kan bukan matematika. No, it's linguistic. Polanya adalah subjek ditambah kata kerja kedua dan sisanya subjek. Nah, misalnya he died in 2012 flight accident. Nah, die di sini adalah kata kerja kedua dari die. Kata kerja dari went. I went to the mall last week. Ya kan? Nah, ini artinya dahulu, minggu lalu saya berangkat ke mall. Artinya sekarang tidak, ya kan? Atau did. Nah, did juga bisa kan? I did my homework last week. Nah, did di sini adalah kata kerja kedua dari do dan does. Saya mengerjakan tugas saya, PR saya tadi malam. Atau you had a bicycle when you were young. Kamu memiliki a bicycle, sepeda ketika kamu masih muda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa had di sini berfungsi sebagai kata kerja kedua dari have, yang mana have itu artinya adalah memiliki, ya kan? When you were young, nah, were di sini berfungsi sebagai kata kerja kedua dari are. Ketika kamu masih muda, when you were young. Sekarang pertanyaannya gimana caranya membedakan kapan menggunakan did dan kapan menggunakan were dan was? Karena mengatakan I was my homework last night, no, it's not right. Tapi kamu juga tidak bisa mengatakan when you did young, ya kan? Nah, perbedaan utamanya adalah bahwa did bisa digunakan untuk noun dan bisa digunakan juga untuk kata kerja berikutnya. Tapi was dan were lebih tepat digunakan untuk adjektif dan juga untuk adverb. Nah, misalnya we were friends. Kita adalah teman. When we are young, ketika kita masih muda. Atau Anissa was sad. Anissa sedih when she knew about it. Tidak tahu tentang itu, ya kan?
Said di sini adalah adjective. Friends itu adalah noun, bisa juga sih. Nah, young adalah adjective. It was cold and rainy yesterday. Kemarin dingin dan rintik-rintik. Jadi cold di sini adalah kata sifat, rainy adalah adverb. Lebih tepatnya was dan were digunakan untuk itu juga. Jadi tadi adjective, adverb, dan noun. Kemudian did. Did ini dapat digunakan baik untuk noun maupun untuk kata-kata yang lain. Ya, misalnya, bisa tidak saya mengatakan he did die in 2012 flight accident? Yes, you can. Atau I did go to the mall last week. Yes, you can. Lalu apa guna did di sini? Apa guna when dan guna die? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika Anda menggunakan did sebelum kata kerja pertama, jadi polanya subject did kata kerja pertama, kan? Itu menunjukkan bahwa Anda memberi emphasize atau memberi penguatan pada apa yang Anda katakan. Misalnya, I did play football. Saya benar-benar bermain bola, atau we did want to go. Kami benar-benar mau pergi, atau kami memang mau pergi. Memberi penegasan, emphasize, penguatan gitu. Atau you did need an umbrella. Kamu benar-benar butuh. Kamu memang butuh payung. Atau yang paling sering adalah I did love you. Saya memang mencintai kamu, tapi dulu sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kata did atau dia bentuknya past. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya menjadi dalam bentuk kalimat negatif? Bisa, itu kan kalimat positif. Jadi kalau kalimat negatifnya sisa kita ganti misalnya he died, kita tambahkan didn't atau did not, ya kan? He didn't die in 2012 flight accident. Atau I didn't go to the mall last week. Atau I didn't do my homework last night. Kok I didn't do sih, sir? Kan I did my homework, berarti I didn't did no. Jadi subjek did not, terus kata kerja pertama. Kata kerja pertama dari did adalah do. Berarti I didn't do my homework last night. Atau you didn't have a bicycle when you were young. Bagaimana dengan was? Ya, kalau yang was dan weren't, ya tidak usah tambah did lagi, tambahkan aja langsung not. Gitu. Jadi misalnya we weren't friends, atau we weren't young, atau Anissa wasn't sad, atau it wasn't cold and rainy yesterday. Jadi mudah kan? Bagaimana kalau misalnya kata tadi I didn't play football? I did play football, ya. Tambahkan kata not. I didn't play football. Atau we did want to go. Tinggal katakan we didn't want to go. Itu dia memberi penegasan bahwa kami memang tidak mau pergi. Atau saya memang tidak bermain bola. Atau you didn't need an umbrella. Kau memang tidak butuh payung. Atau I didn't love you. Saya memang tidak mencintai kamu. Ya, anggap aja kata did di sini adalah memang, atau bisa menjadi kata melakukan. Sementara was dan were di sini artinya adalah. Ya, adalah. Kira-kira kayak gitu. Simpelnya sih. Tapi enggak gitu-gitu amat juga. Tapi ya lebih gampangnya anggap itu aja untuk sementara, ya kan? Kemudian, bagaimana kalau dalam bentuk pertanyaan? Oh ya, bisa. Kalau bentuknya pertanyaan, berarti dimulai dengan did atau dimulai dengan was, ya kan? Atau were. Misalnya, did he die in 2012 flight accident? Atau did I go to the mall last week? Jangan did I went to the mall last week? No. Did, subjek, terus kata kerja pertama. Ketika sudah ada kata lampau seperti did, jangan lagi ada kata kerja kedua setelahnya. Oke? Paham ya? Atau misalnya were we friends
when we are young? Was Anissa sad when she knew about it? Okay, was Anissa sad? Dan ingat, tidak pernah ada native speaker yang mengatakan, did Anissa sad? No, it's not grammatically correct. Secara natural itu tidak dilakukan oleh native speaker. They say, was Anissa sad? Why? Because it's adjective. Kalau adjective ya temannya adalah was atau were. Was it cold and rainy yesterday? Nah, kira-kira kayak gitu, mudah kan? Bagaimana semisalnya saya ingin bertanya menggunakan which question atau how question, ya bisa. Gunakan WH ditambah dengan kata kerja kedua. Saya tadi kata pertama adalah he died in 2012 flight accident. Anda bertanya siapa yang mati? Who died in 2012 flight accident? Atau misalnya what happened last month in Bali? Apa yang terjadi bulan lalu di Bali? Atau bisa juga nih sebagai kata kerja keduanya. Misalnya, where did you go last week? Bisa. Atau why I didn't do my homework last night? Kenapa saya tidak mengerjakan tugas saya semalam? Atau when did you have a bicycle? Kapan kamu punya sepeda? Atau how did you do it? Mana kamu melakukannya? Nah, di sini sebagai kata kerja kedua. Jadi which atau how ditambah dengan kata kerja kedua, sisanya you name it, subject dan seterusnya. Kalau pakai was dan where Pak, bisa sama aja. Jadi why was Anissa sad? Atau when was it cold and rainy? Mudah kan? Mudah sekali. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang past continuous. Nah, past continuous ini sebenarnya jauh lebih mudah dari past simple. Walaupun yang tadi past simple. Kenapa ya? Karena past continuous ini adalah menyatakan satu kegiatan yang kemudian berlangsung pada masa lampau, sedang terjadi pada masa lampau ketika kita membicarakan itu. Atau dalam artian apa ya? Dia berlangsung tapi juga sudah selesai di masa lampau, ya kan? Atau menyatakan bahwa sesuatu kejadian sedang berlangsung saat kita sedang melakukan kegiatan yang lain, atau pada saat ada kegiatan lain yang sedang berlangsung, atau simpelnya menyatakan ada dua kejadian lah, atau dua kegiatan yang berlangsung atau terjadi secara bersamaan pada waktu yang lalu. Polanya adalah subject ditambah to be di sini adalah to be past, yakni was dan were, ditambah dengan verb ing atau gerund dan object. Jadi subject, was, were, verb ing, object. Misalnya, I was writing a poem. Saya menulis puisi. Artinya ya dulu saya menulis puisi, sekarang sudah tidak. Tapi saya sedang menulis puisi waktu itu. Ya kan? I was running when I fall. Saya sedang lari ketika saya jatuh. Jadi past continuous ini artinya adalah sedang melakukan, ya kan? Dan kita menceritakan itu. Saya sedang berlari ketika saya jatuh. I was running when I fell. They were watching TV while I was washing the dishes. Mereka sedang menonton TV ketika saya sedang mencuci piring. Atau someone rang the bell when Sarah was having a bath. Seseorang membunyikan bel ketika Sarah sedang mandi. Bagaimana kalau misalnya dalam bentuk negatifnya tinggal ditambah not, tadi dikata was dan were. Nah, misalnya I wasn't writing a poem, atau I wasn't running when I fell. They were watching TV while I was washing the dishes. Atau someone rang the bell when Sarah wasn't having a bath. Nah, kalau misalnya mau bertanya lebih gampang lagi, tinggal was, were, subject, number verb ing, dan selanjutnya sebenarnya was I not writing a poem? Was I not running when I fell? Atau were they watching TV while I was washing dishes? Atau was Sarah having a bath when someone rang the bell?
Mudah kan? Ya, sangat mudah. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kita pada minggu ini. Semoga kita belajar dengan baik dan semoga sukses.